Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Garuda Pertiwi kita kandas, luar dugaan kalah dari Pakistan. Tim yang sebelumnya dilibas oleh Taiwan dengan 8-0, tapi kali ini mereka membuat kejutan dengan menghantam tuan rumah 2-0 tanpa balas. Luar biasa memang di saat kita menang melawan Kyrgyzstan dengan 1-0 dan berharap pertandingan ini akan dimenangkan oleh tim asuhan Satoru Mochizuki. Akhirnya kita bahkan kalah dan tidak bisa mencetak gol, walaupun secara ball position kita lebih menguasai dari Pakistan, peluang kita banyak, tetapi hasil akhir yang menentukan bahwa Pakistan memanfaatkan dua kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang Garuda Pertiwi yang membuat kita harus menyerah dengan 2-0. Kekalahan ini mempersempit, saya pikir peluang kita untuk bisa lolos itu kecil sekali, bahkan boleh dikatakan bisa tertutup karena sebelumnya Taiwan itu menang dengan telak atas Kyrgyzstan dengan 3-0. Mereka punya plus gol itu sampai 11 tanpa kebobolan. Pertandingan terakhir melawan Indonesia pada Sabtu 5 Juli akan datang bagi mereka cukup imbang saja. Dengan 7 poin mereka akan lolos. Kita harus berjuang bisa mengalahkan Taiwan, tapi itu saya pikir rasanya sulit. Kalau bisa melihat Taiwan pesta gol di gawang Pakistan, sementara Pakistan menghajar kita dengan telak. Ya, kita hanya menang 1 gol lawan Kyrgyzstan, mereka bisa menang dengan 3 gol. Jadi dari sini aja sudah ada gambaran bahwa memang sulit, walaupun dalam sepak bola kan segala sesuatu bisa terjadi, tapi melihat dengan permainan Taiwan yang bagus, mereka lebih matang ya, dan mereka saya pikir layak kalau bisa untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia di Australia tahun depan. Nah, gol pertama dari Pakistan itu dan gol kedua itu hanya mungkin selisih 9 menit, dari menit ke-8 sampai menit ke-19. Diawali dengan kesalahan ya, di mana Gea Yumanda membelokkan arah bola yang dilakukan pemain Pakistan Nadia Khan di menit ke-8 kalau nggak salah, itu masuk dari sisi kanan dan Gea yang berada di kiri. Tadinya kan Gea ada di kanan, tapi berpindah posisi dengan tetap flat ya, 4 pemain belakang karena ada Vivi yang masuk. Vivi Octavia masuk di kanan, sehingga Sahra yang tadinya di kiri itu lebih didorong ke depan. Posisi Emily Nahon tetap di belakang bersama dengan Safira Ika. Nah, pergantian ini yang membuat Gea saat tertinggal di posisi kiri dan dari sebelah situ Nadia masuk. Maksudnya untuk meng-crossing bola, tapi karena kena menyentuh di kaki Gea, bola berubah arah dan mengecoh pandangan kiper Iris Dero. Nah, ketika mereka unggul dengan 1-0, saya pikir ada motivasi yang berlebihan. Mereka lebih semangat, Pakistan. Ya, sebelum ada gol kedua, ini kesalahan dari Emily Nahon yang menarik baju dari Maria Mahmud. Ya, ini penyerang dari Pakistan. Dan penalti diambil dengan baik oleh Juha Hirani. Juha Hirani bisa melepaskan tembakan keras, mengecoh juga bagi penjaga gawang Iris Dero. Dan ketika mereka unggul 2-0, saya pikir ini Pakistan bisa menambah gol lagi. Memang ada sebenarnya peluang mereka untuk bisa menambah gol ketiga, tapi memang terlihat itu sempat dianulir oleh wasit. Tetapi kita tuh banyak peluang. Sheva Imut, ya, Felicia Deshaw, Sahra Musdalifah, ya, bahkan di babak kedua ada pergantian Rosdia masuk situ ya. Kemudian ada Isa Wabs, tapi memang itu tidak bisa mengkonversi menjadi gol. Di mana peluang-peluang itu tercipta. Memang ada juga penampilan yang luar biasa dari Seyana ya, Jifrai, penjaga gawang dari Pakistan yang mungkin 3-4 penyelamatan dia lakukan dari serbuan pemain-pemain Indonesia, tembakan pemain-pemain Indonesia. Dalam hal ini juga Moji sebagai pelatih melakukan 2 perubahan di starting 11 mereka dibanding dengan melawan Kyrgyzstan. Yang saya bilang tadi kan Vivi Octavia masuk. Reva Octaviani juga masuk agak di posisi kanan. Sehingga Isa Warbs
yang membuat gol ke gawang Kyrgyzstan itu justru jadi pemain cadangan bersama dengan Rosdia City. Nah, mereka baru masuk di babak kedua memang, dan Isa ada 1-2 tembakan yang dilakukan, ya, tapi tidak menghasilkan gol. Dan ini saya pikir sebuah kejutan Moji bisa membangun cadangan Iza ya, dengan menempatkan Vivi dan juga dengan Reva lebih dulu dimainkan, sehingga perubahan-perubahan itu terjadi kan, dengan Sahral yang saya bilang tadi didorong lebih ke depan, pergantian dengan Gea Yumanda bermain di kiri dan Vivi ada di kanan. Jadi jelas di sini bahwa Moji tidak mempertahankan the winning team dia saat menghadapi Kyrgyzstan, tapi ada 2 perubahan yang dilakukan, bahkan dengan mengorbankan sang pencetak gol Issa Waps yang baru dimasukin di babak kedua. Mungkin akan lainnya kalau di babak pertama dimainkan, termasuk dengan Rosilla City. Tapi itu adalah keputusan dari pelatih, dari Moji yang sudah berpikir. Tapi akibatnya kita kalah. Kekalahan ini memang sudah hampir boleh dikatakan ya, sudah menutup peluang kita untuk bisa lolos secara langsung ke putaran final Piala Asia. Masih ada 1 pertandingan memang, tapi pertandingan terakhir itu sangat berat menghadapi tim yang kuat yang secara peringkat Taiwan jauh lebih bagus dari kita. Dan kalau melihat juga permainan Taiwan, memang mereka bagus, mereka layak memang untuk bisa menjadi juara grup di grup D ini. Bahkan mereka bisa mengalahkan Indonesia dan mereka bisa mendapatkan nilai sempurna ya, dengan 9 poin. Mereka bermain dengan serius melawan kita, agak sulit memang kita untuk bisa mengalahkan mereka. Tapi apapun itu, ini menjadi pembelajaran yang bagus buat tim Garuda Pertiwi kita, juga bagi Moji untuk bisa melihat ke depan, karena ini mereka kan baru bersama-sama saat ini ya di sebuah tim, dengan masuknya Iris Dero, ya, Emily Nahon, Felicia masuk, Issa Waps sudah berada di sana. Ya, mungkin ke depan kita akan mengambil hikmah dari pertandingan-pertandingan ini untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, kalau kompetisi di negeri ini sudah berjalan untuk kompetisi putri, itu akan jauh lebih bagus. Karena kita ada tim nasional tapi tidak ada kompetisi. Ini akan menjadi juga perhatian bagi PSSI untuk bisa menggulirkan kompetisi. Ya, apapun itu kita harus gulirkan. Mau di tahun ini atau tahun depan harus ada. Ya, seperti di Filipina, di Thailand banyak. Ya, di ASEAN itu rata-rata sudah ada kompetisi, kecuali kita. Ya, dengan ada sana sudah ada gambaran bahwa pentingnya sebuah kompetisi itu untuk kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Ya, bukan hanya diambil dari Asprof kemudian akan bersatu di tim nasional. Akan sangat sulit bagi kita kalau seperti ini. Ya, ini menjadi PR bagi PSSI untuk berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kompetisi yang kompetitif, tentunya di kalangan wanita atau putri ini, sehingga kita juga punya tim nasional yang oke, yang bagus, mempermudah bagi pelatih untuk melihat siapa yang akan dia ambil, pemainnya akan lahir. Ya, untuk bukan hanya dikumpulkan jadi satu di tim nasional saat ini dengan jalan pintas mengambil pemain-pemain dari luar itu, tetapi kita mengabaikan kompetisi. Tapi saya rasa PSSI sudah berpikir ini ke depan, karena ini jalan satunya terbaik buat kita, menggalakkan kompetisi di kalangan wanita. Dan itu kan sudah dikatakan oleh Pak Ketua Umum bahwa itu sudah ada rencana ke depan. Semoga ini bisa menjadi kenyataan bahwa ada kompetisi yang baik yang secara reguler berlangsung di kalangan putri kita, karena di tim nasional kita sudah mulai oke lah, mulai bagus kalau bisa melihat dari sini. Tinggal kita jaga konsistensi ini lebih ke depan untuk pertandingan-pertandingan yang kita tuju. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara di kualifikasi Piala Asia Grup D yang dimainkan kemarin di Stadion Indomilk Arena di Tangerang, di mana kita harus mengakui keunggulan Pakistan dengan kekalahan 2-0, tapi tetap semangat untuk Syahrah Musdalifah dan kawan-kawan. Jangan berkecil hati, ya, karena masih ada pertandingan, kita tunjukkan yang terbaik melawan Taiwan. Walaupun ini saya bilang pertandingan yang sulit, tetapi kita lakukan. Ayo bangkit, ya, dan berusaha untuk menghasilkan hasil yang positif. Dengan saya Bung Ropan, ciao.